Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, kita percaya Tuhan selalu mengenai tangan kita. Tuhan yang selalu memberi kekuatan buat kita. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia, karena hanya Dia Allah yang layak kita sembah. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti dari kami.
kasih Tuhan buat semua yang telah memberkati dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Ajar kami terus setia Tuhan. Seperti Engkau yang lebih setia kepada kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Sampai pada pagi hari ini Tuhan kami berada di rumah. Itu semua karena anugerah, bukan karena kuat kita semua Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami itu selalu bersyukur pada Engkau. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa. Kami percaya Roh Kudus yang akan memenuhi tempat ini Tuhan. Haleluya, kami siap menerima hamba kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Bersama Yesus pasti bisa. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Karena Dia Allah yang sangat baik. Haleluya. Kita akan satu dengan teramat baik. Betapa hebat
Ya Tuhan yang sangat hebat, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sampai Tuhan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kepada petugas persembahan saya persilakan. Kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi Tuhan, Engkau begitu perhatian, Engkau begitu memelihara kami ya Tuhan hingga saat ini Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan jika kami juga boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di bumi ini Tuhan, di gereja-Mu ini ya Tuhan, untuk perkembangan kerajaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua itu Tuhan yang sudah hadir pada pagi ini Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Bapak kami boleh berkenan pada Engkau ya Tuhan. Dengan penuh sukacita kami akan memberikan persembahan itu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata melawatkan pribadi kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh datang pagi ini dengan penuh sukacita ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selalu membantu Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar dalam firman yang disampaikan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dengan saya
Kami bersyukur memiliki Allah seperti itu. Kami percaya dengan sayap-Mu kami menjadi kuat. Dengan sayap-Mu kami bisa menjadi orang yang baik. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang tetap menyertai kami dengan sempurnanya Tuhan. Jikalau sebentar Tuhan kesempatan yang luar biasa, kami bisa mendengarkan sedikit dari bagian firman-Mu, kami percaya Engkau Allah yang akan memberikan pemahaman bagi kami. Engkau Allah yang akan menjamah setiap hati kami untuk mengerti bagian dari firman-Mu ini. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami akan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ucapkan Tuhan memberkati kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, dan dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Kesempatan yang luar biasa jika kita bisa datang di ibadah minggu seperti ini, dan kesempatan yang luar biasa juga jika kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Slide-nya. Pada pagi hari ini saya akan bicara mengenai menangani masalah. Bapak Saudara mungkin di sini tidak bisa melihat slide karena ada trouble di LCD sebelah sini, Bapak Saudara. Menangani masalah. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 8. Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 8. Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 8. Jika tidak keberatan, saya mengundang kita semua untuk berdiri sekali lagi, Bapak Saudara. Bapak Saudara yang kelihatan layar di sini bisa membacanya. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Saudara membaca ayat yang genap. Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 8. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat tertib oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Terima kasih Tuhan berkati, silakan kembali. Di ayat yang kita baca barusan terdapat di Injil Yohanes, Bapak Saudara. Jika kita melihat keseluruhan dari Injil Yohanes penuh dengan kisah orang-orang yang hidupnya diubahkan ketika bertemu Yesus. Injil Yohanes penuh dengan kisah orang-orang yang diubahkan karena bertemu dengan Yesus, Bapak Saudara. Tidak terkecuali kisah perempuan Samaria ini. Mungkin kita sering kali mendengarnya, mungkin kita sering kali membacanya di Alkitab. Perempuan Samaria ini datang ke sumur itu dengan membawa masalah dan kesakitannya, namun justru mendapatkan satu wawasan yang baru melalui dialog dengan Yesus sendiri yang memuliakan dirinya, Bapak Saudara. Pada saat itu Yesus pergi dari Yudea menuju ke Galilea. Untuk sampai ke Galilea, Yesus harus melintasi daerah yang namanya Samaria, Bapak Saudara. Setelah berjalan cukup jauh, di tengah teriknya matahari sampailah Yesus di Sikar, yaitu di Samaria. Yesus merasa lelah dan haus, karena kita juga perlu tahu bahwa Yesus sepenuhnya juga manusia. Yesus merasa lelah dan haus. Dia beristirahat di dekat sumur Yakub dan bertemu dengan perempuan Samaria itu di sumur tersebut, Bapak Saudara. Kita perlu tahu sebelumnya bahwa perempuan ini adalah seorang Samaria. Orang Samaria merupakan ras yang dibenci oleh bangsa Yahudi karena mereka dianggap bukan orang Israel. Padahal mereka masuk di dalam kawasan Israel, tapi oleh orang Yahudi, orang Samaria, orang ras Samaria ini dianggap bukan orang Israel karena mereka bukan orang Israel murni. Mereka hasil pernikahan campur antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi.
Mereka makanya dibenci, mereka sangat dikucilkan orang Samaria ini, Bapak Saudara. Orang Samaria tidak mengakui kitab suci. Mereka tidak menerima janji Mesias sebagai anak Daud. Bahkan mereka menolak menyembah Allah di bait suci. Dan mereka mendirikan tempat tersendiri, mezbah tersendiri untuk beribadah yang namanya di Gunung Gerizim, Bapak Saudara. Bapak Saudara, perempuan ini adalah seorang perempuan yang dikucilkan dan dipandang rendah. Beberapa ahli Alkitab mengatakan hal yang cukup mengejutkan, Bapak Saudara. Tidak biasanya ada seorang wanita pergi ke sumur mengambil air sendirian. Di zaman itu tidak biasanya, karena pada saat itu biasanya para perempuan, para ibu-ibu berangkat bareng-bareng ke sumur ngambil air bareng-bareng. Karena pada saat itu sama dengan saat ini, ngerumpi itu nomor satu. Ternyata nggak cuma sekarang aja, ternyata dari dulu yang namanya ngerumpi, yang namanya ngobrol itu hal yang sangat penting bagi ibu-ibu pada saat itu. Tetapi anehnya perempuan ini datang sendirian. Dan tidak biasanya perempuan mengambil air pada siang hari. Tidak biasanya. Mengapa seperti itu? Para ahli mengatakan bahwa perempuan ini dikucilkan dari komunitasnya. Perempuan ini dikucilkan dari komunitasnya. Perempuan ini merasa disingkirkan dari warga-warga sekitar. Karena jika kita melihat ayat yang selanjutnya bahwa ada dosa ternyata yang dilakukan oleh wanita ini. Yang dilakukan oleh wanita ini, Bapak Saudara. Apa itu, Saudara? Pada saat itu akhirnya kita melihat bahwa wanita ini diubahkan oleh Yesus. Wanita ini diubahkan oleh Yesus menjadi lebih baik, bertobat, menjadi percaya kepada Yesus. Yang perlu kita tahu sekarang adalah sebenarnya apa yang dilakukan Yesus kepada wanita ini. Sebenarnya apa prinsip yang dilakukan Yesus? Apa hal yang dilakukan oleh Yesus terhadap wanita Samaria ini? Ada dua hal saja pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Yesus tertarik dengan masalah kita. Yesus tertarik dengan masalah wanita ini. Di ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Bapak Saudara, Yesus tertarik dengan masalah wanita ini. Buktinya apa? Buktinya adalah Yesus dengan sengaja melewati daerah Samaria. Bagi orang Israel, ogah banget lewat Samaria. Aku mendingan aku muter, waduh, gak lewat Samaria. Tetapi Yesus dengan sengaja mengajak murid-muridnya, ayo lewat Samaria. Saya percaya itu bukan karena Yesus buru-buru, bukan karena harus mengejar waktu, tetapi saya percaya itu karena tuntunan Roh Kudus. Itu karena Yesus tertarik dengan masalah wanita ini. Yesus tahu bahwa pada saat dia sampai di Samaria, dia akan bertemu dengan seorang wanita. Yesus tahu itu. Dan dia berhenti di Samaria, berhenti di sebuah sumur, dan menyuruh murid-muridnya pergi. Aduh, luar biasa. Ia menyuruh murid-muridnya pergi untuk membeli makanan di kota. Beliau makanan di kota. Aku tak sendiri di sini, aku capek. Rasanya seperti itu. Aku capek. Lalu bertemulah dengan wanita itu dan meminta minum, Bapak Saudara. Ia sendirian di sumur itu agar ia bisa membangun hubungan dengan seorang wanita yang sedang bermasalah ini. Ada wanita yang membawa sakitnya, ada wanita yang membawa masalahnya yang besar. Aku harus menyelamatkan wanita ini. Itulah prinsip Yesus. Yesus sadar banget bahwa ada domba yang harus diselamatkan.
bahwa ada jiwa yang harus diselamatkan oleh Yesus. Bapak Saudara, ada tuntunan Roh Kudus agar Yesus bertemu perempuan Samaria ini, Bapak Saudara. Yesus ingin sekali menyelamatkan wanita ini. Bahkan jika kita menjajaki ayat selanjutnya, wanita ini menyelamatkan seluruh kota atau bangsa Samaria. Bapak Saudara, Yesus mengulurkan tangan terlebih dahulu dan menawarkan air hidup itu. Karena air hidup itu adalah kekekalan yang diberikan oleh Yesus di dalam dirinya. Ia akan memuaskan kekosongan dan kerinduan jiwa dari wanita ini. Air yang mampu menyegarkan kembali jiwa yang sedang haus. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup dengan kekal. Ayat yang ke-14, Bapak Saudara, perkataan air hidup ini adalah cara untuk meyakinkan hati perempuan ini. Karena pada saat itu air adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi daerah Samaria. Dan orang-orang jikalau mau mandi, jikalau mau memakai air harus ngambil ke sumur. Maka isu air hidup ini dipakai oleh Yesus untuk menjangkau jiwa yang ada di Samaria. Bahwa akulah air hidup yang terus memancarkan air, yang terus memberikan kepuasan untuk kekosongan jiwamu. Bapak Saudara, Yesus sangat mengasihi kita. Dan ia tidak ingin satupun dari kita dibiarkan begitu saja untuk masuk ke dalam kebinasaan. Dia sungguh mengasihi kita dan ingin kita semua diselamatkan. Yesus sangat tertarik dengan hidup kita. Yesus tahu apa yang sedang kita hadapi. Yesus tahu apa masalah, apa pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Yesus tidak menunggu kita untuk mengundangnya masuk terlebih dahulu, tetapi dia mau mengetok pintu hati kita agar kita menerimanya. Dia mau mengetok pintu hati kita agar kita menerimanya. Bapak Saudara, seringkali kita membesarkan masalah dan mengecilkan kuasa Tuhan. Kita seringkali membesarkan masalah kita dan rasanya kita tidak sadar kita mengecilkan kuasa Tuhan. Tuhan, kayaknya aku gak mampu deh. Tuhan, kayaknya aku merasa berjuang sendiri deh. Tuhan, rasanya tidak ada yang mau menolong aku. Aku merasa dikucilkan seperti perempuan Samaria ini. Masalahku besar banget Tuhan. Orang itu loh masalahnya enteng semua. Kenapa aku kok besar? Kenapa aku kok berat tidak seperti dia? Yang padahal dia adalah orang yang harusnya diberi masalah yang besar. Mengapa aku yang menerima masalah yang besar? Seringkali kita membesarkan masalah dan mengecilkan kuasa Tuhan. Suatu ketika, saudara, saya berada di sebuah tempat dan sedang mengantri. Di sebelah saya ada bapak-bapak. Bapak ini sambil juga mengantri dengan saya. Bapak ini HP-an. Wallpapernya ini wanita. Ini kayaknya istrinya. Kebiasaan saya adalah dimanapun saya berada, saya berusaha nyari teman untuk ngobrol. Karena ngantri juga membosankan, saudara. Saya ngajak ngobrol bapak ini, Pak. Keren ya Pak, HP-nya ada foto istrinya. Ah iya Mas. Biasanya foto istri itu taruh di dompet loh Pak. Foto istri itu taruh di dompet. Iya Mas, dompet saya juga ada foto istri saya. Nah terus Pak, tapi dompet saya dibawa istri saya. Jadi saya nggak ada fotonya. Makanya fotonya saya taruh di HP. Aduh luar biasa ya Bapak. Salah Bapak luar biasa ya. Pak, kenapa Pak taruh foto istri di HP? Biasanya mungkin ada orang-orang yang naruh foto anaknya di HP, foto istrinya. Kok ditaruh di HP? Kenapa Pak? Ini Mas, setiap saya ada masalah, saya selalu melihat wajah istri saya.
Setiap saya mengalami masalah yang berat, saya selalu melihat wajah istri saya di HP saya. Wah, luar biasa ya Pak. Berarti memang di balik pria yang hebat ada wanita yang hebat ya Pak. Iya benar Mas. Di saat saya mengalami masalah yang berat banget, di sana masalah yang berat, di sana masalah yang berat, saya melihat istri saya, bahwa istri saya adalah masalah yang paling berat di dalam hidup saya. Dan saya melihat masalah yang lain itu merasa ringan banget, karena masalah yang terberat ada di HP saya. Istri saya, waduh, kita seringkali membesarkan masalah, dan seakan-akan masalah itu sangat memberatkan hidup kita. Percayalah bahwa kuasa Tuhan lebih besar di dalam hidup kita. Amin, saudara. Kuasa Tuhan lebih besar di dalam hidup kita, melebihi apapun itu. Yang kedua, yang terakhir, apa yang Yesus lakukan terhadap wanita Samaria tersebut? Apa yang Yesus lakukan terhadap wanita Samaria tersebut? Yang kedua adalah ketika kita bertobat, Ia akan memulihkan hidup kita. Ketika wanita Samaria ini bertobat, Yesus memberikan pemulihan di dalam hidup wanita Samaria ini. Ayat 25, 26, dan 28. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Bagus, saudara. Yesus menjadi solusi terbaik bagi wanita Samaria ini. Yesus menjadi solusi yang terbaik bagi wanita Samaria ini. Dia menjadi wanita yang diubahkan di saat wanita ini percaya kepada Yesus bahwa Dialah Mesias. Oke, berarti yang tak ajak ngomong ini adalah Mesias. Di saat dia mempercayakan hidupnya kepada Yesus itu, hidupnya langsung diubahkan secara drastis. Hidupnya langsung diubahkan secara drastis. Di saat dia bertobat, oke Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Aku akan meninggalkan dosa-dosaku. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwa wanita Samaria ini telah menikah selama 5 kali. Wanita Samaria ini telah menikah selama 5 kali. Dan suami yang kelima saat ini itu bukan suaminya yang ada di rumah. Bapak saudara, ia meninggalkan kehidupannya yang lama, menjadi wanita yang baru, menjadi orang yang baru, menjadi orang percaya yang baru. Bapak saudara, jelas ada perubahan di dalam diri wanita itu setelah mengakui Yesus sebagai Mesias. Ia yang tadinya pergi dengan sembunyi-sembunyi ke sumur untuk menghindari orang, kini justru berani menjadi saksi dengan pergi ke kota. Tempayannya ditinggal. Dia kembali ke kota ngomong kalau ada Mesias yang datang. Ada air hidup, ada Yesus namanya yang datang ke kota kita. Bapak saudara, mendengar berita itu orang-orang pun pergi untuk menemui Yesus. Wanita yang sebelumnya merasa tertolak, wanita yang sebelumnya memiliki beban yang berat, dengan pergi sembunyi-sembunyi ke sumur, ia berani bersaksi kepada banyak orang. Di saat ia bertobat, hidupnya dipulihkan. Di saat ia bertobat, hidupnya dipulihkan, Bapak saudara. Karena buah-buah pertobatan adalah perubahan karakter dari manusia yang lama penuh dengan dosa menjadi manusia yang baru, yang semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Jikalau kita percaya kepada Yesus tetapi tidak memancarkan buah-buah roh itu, maka rasanya kita tidak hidup dalam pertobatan. Kalau kita masih sering melakukan dosa, meskipun kita percaya kepada Yesus, kita ngomong aku percaya kepada Yesus, tapi setiap hari kita rasanya memancarkan orang yang tidak percaya kepada Yesus,
melakukan dosa, melakukan hal yang tidak baik, melakukan hal yang melukai hati Tuhan, maka kita sebenarnya bukan menjadi orang yang hidup di dalam buah pertobatan. Bapak Ibu Saudara, buah pertobatan itu akan menimbulkan karakter yang baik, karakter yang berubah dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Hasilnya adalah seorang wanita yang diubahkan. Ia menjadi penginjil pertama untuk tanah Samaria. Sebelumnya menjadi orang yang tertolak, bahkan pada saat itu dia merasa dikucilkan, dan pada saat dia mengenal Yesus, ia menjadi penginjil pertama di tanah Samaria. Orang-orang yang diberkati lewat kesaksiannya, keselamatan itu datang bagi orang-orang Samaria. Dan itu terjadi ketika seorang wanita berdosa diubahkan hidupnya lewat perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Dari hidup yang sia-sia, sekarang wanita itu telah memiliki hidup yang bermakna. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merindukan pemulihan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam keuangan, di dalam pekerjaan mungkin. Kita seringkali merindukan pemulihan dari Tuhan, tetapi kita enggan untuk bertobat. Kita enggan untuk meninggalkan dosa, menjadi manusia yang baru. Percayalah bahwa di saat kita bertobat, maka hidup kita diubahkan. Pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupan kita di saat kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seringkali kita ingin dipulihkan, tetapi masih pergi ke dukun. Tuhan, tolong pulihkan keluargaku. Doa sampai jengking-jengking, doa sampai nangis berhari-hari, tetapi diselingi pergi ke dukun. Tuhan tidak akan memulihkan. Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Tuhan tidak akan menjawab doa kita jikalau kita masih melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah air hidup darinya yang akan mampu memuaskan dahaga dan mengisi kekosongan relung-relung jiwa kita. Percayalah, jika hari ini ada di antara kita yang mengalami situasi tertolak, merasa gagal, merasa rendah, dan merasa menghadapi semua itu sendirian seperti perempuan Samaria ini, ingatlah bahwa Tuhan sudah mengetuk pintu hati Anda dan mengatakan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kamu sendirian, membiarkan kita sendirian, tidak pernah. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuka pintu hati kita dan menerimanya di dalam hati kita. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan yang menjadi nahkoda di dalam kapal yang sedang kita naiki. Meskipun badai yang besar terjadi, percayalah bahwa nahkoda yang hebat itu mampu melewatkan kita dari badai yang hebat. Amin. Yang mampu meluputkan kita dari badai yang sangat besar. Kesimpulannya, apa prinsip penting yang Yesus lakukan terhadap wanita Samaria tersebut? Apa hal yang dilakukan Yesus kepada wanita Samaria ini? Yang pertama adalah Yesus tertarik dengan masalah wanita ini. Yesus tertarik dengan masalah kita. Dan yang kedua, ketika kita bertobat, Ia akan memulihkan hidup kita. Terimalah air hidup itu yang membawa pada kehidupan kekal selanjutnya. Saudara, seringkali kita menganggap masalah kita sangat besar, yang sebenarnya bagi Tuhan itu bukan masalah. Seringkali kita menganggap masalah kita berat banget, yang padahal bagi Tuhan itu sebenarnya tidak masalah. Bagi Tuhan sebenarnya tidak masalah. Bisa dikecilkan sedikit. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah video yang menceritakan bahwa ada seorang perangkat desa yang mendatangi seorang kakek tua di sebuah desa yang terpencil. Ia membawa permasalahan bahwa kakek tua ini harus punya KTP. Yang sebenarnya bagi kakek tua ini, aku nggak punya KTP pun ya ora apa-apa.
tetapi kita lihat permasalahannya. Bisa dibeli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Benar, jadinya salah. Baru. Kecilnya. Mas, Apa yang Kulo Darno saking kecamatan Minara. Minara. Buat lagi mau Pak. Apa yang berada di kota saya yang terpencil? Terus ngeten kan, tujuan kula menika badhe sosialisasi kartu sehat manula. Terus menawi simbah kartu puskesmas maupun rumah sakit gratis dibiayai pemerintah. Nanging syaratipun kedah kagungan KTP. Lalu sanjange Pak RT wonten tiyang sepuh ing dusun Raja Alas menika dereng gadah KTP. Termasuk juga dibagi. Nah, tadi nyuwun data akun KTP nggih. Dipun nyuwun data, Mbak. Oh, nggih. Monggo. Niku data. Mbak, kula nyuwun data, sanes data. Ada kata data. Oh, data. Data apa, Mbak? Data niku jawaban-jawaban Simbah saking pertanyaan-pertanyaan kula. Saya dimulai. Nama lengkap Karsono. Menawi tanggal lahir boten kelingan. Boten kelingan. Masalah pertama. Ada usia boten kelingan. Masalah kedua. Menawi agama kan Kejawen. Waduh. Mbak, tentunya namun enam agama itu Kejawen boten enten, Mbak. Lah pripun? Wonten Mbak menawi kula tulis Islam mawon ya ojo ora tau sholat. Ada tetangganya. Mbak, niki badhe ngeke palu. Ada tamu ta? ya kono, ya kok dulu. Permisi nggih, Mas. Ada Lah kok gur palu. Lah napa malih? Bojomu wingi kae ngliarit kok. Oh, nggih. Mangke kula susulke. Permisi, Mas. Iya. Lah kok iki bukan disuruh kono to, Mbak? Mesake lho, Mbak. Ayo, kono gawe keretan. Sudah tenang. Permisi malih, lewat. Mas. Ngerti. Maaf, Mas. Konfliknya belum selesai. Senang Mbak Kristen apa kamu ini? Kunci. Ya ojo
manggon. Ini aturan pemerintah, Mbak. Ini mau, Mbak. Permisi, Mas. Lewat mana? Enggak, ini duduk dulu, Mas. Tunggu. Ngomong-ngomong, ada apa kan nih Mas kok tumben Bapak Solo itu kedatangan tamu agung? Mbak. Saya itu kan sedang mendata KTP-nya si Mbak. Begitu saya tanya agama, saya malah jadi bingung. Oh gitu ya Mas. Sebentar Mas. Bah, lanjenengan itu agamanya nopo? Ini jauh, Pak. Manunggalnya tahu lo Gusti. Nopo itu kok pilih salah siji mawon Bah. Iki rak minggu persyaratan tok kok. Ya udah Mas, pilih salah satu aja. Terserah Masnya. Pilih satu ya? Tinggal cek kamu ya Mas. Oke. Nanti kalau kepanjangan jadi nonton di seperti ya. Bang Karsono menganggap tidak punya KTP itu bukan masalah. Dan perangkat desa ini menjadikan masalah. Seringkali kita memandang masalah kita berat banget. Yang padahal di saat kita menyerahkannya kepada Yesus, Yesus menganggapnya itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Serahkan hidupmu kepada Yesus dan percaya Dia akan memulihkan hidup kita. Amin Bapak Saudara, kita akan berdiri sama-sama. Terima kasih Pak. Kita diajarkan untuk percaya kepada Yesus, menaruh hati kita sepenuhnya hanya kepada Yesus saja, tidak kepada hal-hal yang lain, tidak kepada masalah kita juga. Tetapi percayalah bahwa masalah kita tidak berat. Percayalah seperti wanita Samaria ini, ia akan diselamatkan oleh Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Tapi di dalam
tertolak seperti wanita Samaria ini. Jikalau saat ini kita sedang merasa sendirian menghadapi masalah kita, rasanya Tuhan jauh dari hidup kita. Tuhan, Engkau seperti meninggalkan aku sendirian. Percayalah bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu memegang kendali dalam hidup kita. Jikalau ada bapak saudara yang merasa seperti wanita Samaria ini menghadapi pergumulanmu sendirian, mari angkatlah tanganmu ke atas pada pagi hari ini. Jikalau ada bapak saudara yang merasa menghadapi masalahmu yang sangat berat itu sendirian dan kamu membutuhkan Tuhan pada pagi hari ini, mari angkatlah tanganmu tinggi-tinggi ke atas pada pagi hari ini, bapak saudara. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat pada pagi hari ini. Bapak Gembala akan berdoa untuk kita semuanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan sekaligus menegur setiap kami. Seringkali kami melihat masalah kami yang terbesar dan bukan melihat Allah kami yang terbesar. Seringkali kami melihat perkara kami yang besar dan bukan Allah yang besar. Sepanjang kami melihat masalah kami yang besar, persoalan kami yang besar, maka kami tidak akan bisa merasakan kebesaran Tuhan. Kami tidak bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Hari ini ampuni kami. Setiap kami diberi pengampunan oleh darah Yesus. Kami ditegur oleh firman Allah. Sesungguhnya bukan masalah kami yang besar, tetapi Tuhan kami yang besar. Bukan persoalan kami yang besar, tetapi Allah kami yang besar. Bukan pergumulan kami yang besar, tetapi Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus adalah Allah yang terbesar. Tuhan, ketika kami melihat Engkau yang lebih besar daripada masalah kami, maka kami boleh merasakan kebesaran Tuhan. Kami boleh merasakan kemuliaan Tuhan. Kami boleh merasakan mujizat yang Allah sediakan bagi setiap kami yang bergantung, mengandalkan Tuhan saja di dalam hidup ini. Bapa Surgawi, meterangkan setiap kebenaran firman Allah pada pagi hari ini ke dalam setiap hati kami. Kami dicelingkan oleh firman-Mu bahwa Engkaulah segalanya, bahwa Engkaulah yang terbesar, bahwa Engkau yang tidak pernah mengizinkan kami sendirian menghadapi masalah kami, tetapi Tuhan Allah yang selalu ada bersama setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika Allah izinkan ada masalah dalam hidup kami, ketika Allah izinkan ada persoalan di dalam hidup kami, maka Tuhan sediakan kemuliaan-Mu. Allah sediakan jalan keluar. Allah sediakan kuasa-Mu. Allah sediakan mujizat-Mu kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami terus bisa merasakan kemuliaan demi kemuliaan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Kiranya Allah terus pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai menjadi sebuah alat untuk mendatangkan kemuliaan yang dari Engkau Tuhan. Allah berkati pelayanannya, Allah berkati masa depan pelayanannya, Allah limpahi dengan kesehatan yang dari Engkau. Bungkus hamba-Mu Pendeta Muda Yosua dengan kuasa darah yang dari Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali Bapak. Puji nama Tuhan. Kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya pun sudah diberkati terlebih dahulu mengenai kisah perempuan Samaria ini.
Kita akan siapkan persembahan kita yang kedua untuk misi-misi gereja ini. Kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang telah kami terima. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami akan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kalau sebentar kami akan berikan yang terbaik buat Engkau, dan yang Allah akan menyucikan dan memutuskan tangan dan hati kami, dan agar kami akan berikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dan siap diberkati di dalam nama Yesus saya lihat. Amin. Saat memberi buat Tuhan, suka-suka Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kita berlipat kali ganda. Amin ya saudara. Kita akan jalankan pengumuman gereja selama sepekan. Hari Senin ada ibadah doa mujizat. Mari datang untuk bisa menghidupi doa di dalam setiap hidup kita. Doa bersama-sama untuk bisa menikmati hadirat Tuhan hanya 1 jam saja, pukul 6 sampai 7 malam. Hari Kamis ada ibadah kaum wanita pukul 6 sore. Hari Jumat ada kelas katekisasi baptisan air, kembali akan dilaksanakan pukul 6 sore tempat untuk bisa memberikan materi-materi selanjutnya bagi peserta baptisan air. Hari Sabtu ibadah tugas remaja di lantai 3, ibadah pramuda di lantai pertama, semuanya jam 5 sore. Hari Minggu ibadah umum yang pertama jam 6 pagi, lalu sekolah minggu jam 8 pagi, ibadah umum yang kedua jam 10 pagi, ibadah umum yang ketiga jam 5 sore. Saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang pada hari ini. Kiranya tetap bergabung bersama dengan kami semuanya untuk bisa di minggu-minggu selanjutnya. Apakah ada pengumuman yang lain tambahan? Tidak, saya selamat kepada Bapak.
kami. Puji Tuhan, terima kasih banyak Bapak persembahan. Kami masih menunggu amplop persembahan Paskah untuk bisa dimasukkan di kotak persembahan Paskah di belakang. Bapak Ibu Saudara yang belum menerima amplop persembahan Paskah, nanti sementara pulang bisa minta kepada Ibu Ani, Ibu Gembala untuk minta amplop persembahan Paskah. Puji Tuhan, baik kita akan berdiri bersama-sama. Doa yang kita akan Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Allah yang luar biasa, Bapa yang sedang ada di tengah-tengah kami, yang juga melihat setiap tangan-tangan iman kami, yang kami naikkan ke atas di ruang Maha Suci Tuhan. Dan biarlah setiap tangan-tangan iman yang diangkat diberkati oleh Bapa di surga, diberkati oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekarang pulanglah bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Hingga pada akhirnya biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang Tuhan Yesus memberkati.